katanya yang sering ditanyakan masyarakat yaitu, "Dok, kok saya mendadak tuli?" Nah, saat ini saya, Dr. Ekles, sudah bersama dengan Dr. Maya Damayanti, spesialis THT. Tes 1, 2, dokter. Tes. Aman ya? Aman sekali, aman pendengarannya. Berarti pendengaran saya aman ya, dokter Oke ya? banget. Aman. Aman ya? Oke, sip. Oke, mantap dokter. Nah, dokter Maya, apa sih mendadak tuli itu, dokter? Mendadak tuli atau yang sering dalam bahasa kedokterannya kita sebut yaitu sudden sensory neural hearing loss adalah hilangnya kemampuan pendengaran baik seluruh ataupun sebagian dari kemampuan pendengaran telinga kita yang terjadi mendadak atau bisa menerus dalam 3 hari. Itu bisa terjadi dalam satu telinga ataupun kedua telinga kita. Jadi bisa berkurang pendengaran, Oke. bisa berkurang total, Bisa berkurang total atau sebagian. atau bisa setengah telinga, Set- setengah telinga masih bisa, dokter? Satu telinga ataupun kedua telinganya. Jadi Oh. berkurang pendengarannya. Yang menjadi pertanyaan nih, penyebabnya apa sih, dokter? Penyebabnya itu yang tersering ya, sekitar 90% itu adalah idiopatik atau tidak diketahui. ya. Tapi ada beberapa lain penyebabnya seperti infeksi virus, trauma kepala, penyakit autoimun. Oh. Nah, itu juga bisa ya kan, gangguan aliran pembuluh darah dan penyakit tumor. Oke. Seperti itu. Itu yang dapat menyebabkan gangguan pada telinga kita yang menyebabkan mendadak tuli. Mendadak tuli. Nah, dokter bilang tadi kan paling lama 3 hari nih. Yes, 3 hari. Kalau ada nggak yang bersifat memang lebih lama lagi? Bersifat lebih lama lagi ada. Biasanya itu beberapa pasien itu yang tidak menyadari bahwa ada gangguan telinganya. Benar, Betul. benar. Jadi datang ke rumah sakit dengan keadaan sudah lebih Parah pendengarannya ya? lebih parah, lebih berkurang pendengarannya seperti Oke, itu. jadi itu yang harus diwaspadai. Apalagi Anda tuh yang pura-pura nggak denger ya. Itu dia Bisa tuh. kebawa ya, dokter? Nah, apa dulu penyebabnya itu? Ya kan? Apakah benar-benar dari telinga atau hal yang lain? Setuju, dokter. Dokter, nah ini kan mendadak tuli. Iya. Iya, biasanya disertai gejala-gejala apa biasanya? Kadang-kadang kan dia telinga berdengung atau berdenging dulu atau nyeri atau gimana, dokter? Oke, biasanya kalau pada mendadak tuli ini ya, biasanya tiba-tiba dia pasiennya itu tidak mendengar. Memang kadang-kadang ada beberapa pasien yang diawali dengan berdenging dulu, tapi intinya tiba-tiba mendadak tidak mendengar ya kan, bahkan memberat selama 3 hari tersebut, seperti itu. Oke, jadi bervariasi tiap individu ya? Bervariasi. Oke, nah siapa saja yang dapat mengalami tuli mendadak ini? Nah, Mungkin bisa oke. umur tertentu atau habit tertentu atau gimana, dokter? Jadi kalau untuk mendadak tuli ini bisa terjadi pada siapapun. Oh, Tapi memang prevalensinya sering terjadi pada orang dewasa, usia dewasa yang sering terjadinya itu. oke. Oke. Kalau misalnya apa ya? Kalau mata kan ada namanya mata dipakai paksa gitu. Kalau telinga yang misalnya keras-keras gitu, volume yang keras oke. itu bisa mencetus nggak, dokter? Bisa, jadi kalau itu beda lagi ya. Jadi bukan sudden. Bukan sudden. Berarti sensory neural hearing loss. Nah itu biasanya penyakit akibat dari syaraf yang bermasalah. Oke. Akibat pemakaian misalnya earphone, Yang headset berlebihan. yang berlebihan ya kan, dengan volume yang maksimal. Nah itu kan akan merusak telinga kita, syaraf telinga kita seperti itu. Oke. Jadi waspada juga bagi pemirsa di rumah Yes, ya. iya, Apalagi hati-hati. yang sering pekerjaannya menggunakan headset Headset ya atau kan. earring Iya, ataupun betul. yang hobi mendengar musik, ya Iya. volumenya harus disesuaikan. Kadang-kadang kan kalau seorang mendengarkan musik itu dengan headset atau earphone itu kan sangat menikmati ya, sangat Iya. terhanyut. Jadi akhirnya dia membesarkan volume tanpa menyadari. Benar. Nah Apalagi kalau udah itu, asik sendiri ya, dokter ya. itu dia. Padahal malah justru akan menyebabkan gangguan Gangguan pada kesehatan. syaraf telinga kita. Nah ini dokter, kita masih berbicara mengenai mendadak tuli. Nah, adakah penyakit tertentu? Jadi gangguan tuli ini atau mendadak tuli ini petanda ada penyakit tertentu atau penyakit serius tertentu? Bisa juga ya kan, bisa. Contohnya pada pasien dengan aliran pembuluh darah, Ya. penyempitan pembuluh darah Oh. seperti stroke. Stroke ya? Tapi tidak selalu, karena beberapa pasien yang sering kami temui itu ternyata tidak ada penyakit penyerta atau gangguan dari kesehatan lainnya. Itulah Gitu. penyebabnya idiopatik ya tadi ya? Iya, idiopatik seperti itu. Oke. Oke, dokter, tadi kan ada mendadak tuli ini diakibatkan oleh penyakit-penyakit tertentu ya, stroke Iya, dan betul, sebagainya. betul, Dan betul. rata-rata kan itu umur 30-an ke atas ya. Ya. Nah, bagi remaja bisa terjadi kan ya? Pada kalau remaja bisa dapat terjadi dan biasa penyebabnya itu adalah biasanya trauma kepala. Itu Oh. bisa juga atau penyakit autoimun. Oh. Nah, yang mungkin bisa dapat terjadi pada pasien tersebut. Ini kan istilahnya mendadak tuli. Dan tadi kan dokter katakan 3 hari ya. Nah ini bisa terjadi permanen nggak, dok? Jadi jawabannya bisa, karena untuk mendadak tuli ini merupakan suatu kedaruratan dalam THT. Ya. Jadi
untuk mendadak tuli ini dia punya golden period selama 2 minggu. Dan semakin cepat diobatin, maka tingkat kepulihannya akan lebih baik dibandingkan pasien-pasien yang istilahnya baru datang lebih dari 2 minggu. Nah itu yang menyebabkan kadang-kadang bisa aja pendengarannya tidak kembali sempurna ataupun bisa permanen atau menetap. Setuju dokter. Nah itu dia. Nah ini mungkin yang perlu diwaspadai oleh Iya, pemirsa di rumah ya. betul. Kalau ada gejala atau penurunan pendengaran, Yang terjadi jangan- tiba-tiba, ya segera ke dokter THT untuk pemeriksaan telinga Anda. setuju, jangan anggap remeh ya. Iya, jangan anggap remeh. Setuju. Nah oke dokter, mendadak tuli ini bisa disembuhkan nggak? Bisa tadi, seperti saya bilang, asalkan tidak melebihi dari golden periodnya itu karena semakin cepat dideteksi, semakin cepat diobatin, tingkat kesembuhannya akan semakin tinggi. Bisa kembali seperti normal, diharapkan begitu. Oke. Seperti itu jawabannya. Pertolongan yang bisa kita lakukan di rumah misalkan, untuk orang yang mendadak tuli. Untuk pertolongan pertamanya sih segera ke rumah sakit. Oh, jadi nggak ada yang bisa dilakukan di rumah Nggak ya? ada yang bisa, kecuali kalau memang trauma ya, ada perdarahan atau apa ya oke lah bisa dilakukan istilahnya menghentikan pendarahan tersebut. Iya, Tapi kalau istilahnya benar-benar Secara umum nggak bisa? secara umum ya kan mendadak tuli, segera ke dokter THT. Ya, mari dokter. Ya. Oke dokter, nah ini mungkin yang ditunggu-tunggu oleh pemirsa nih. Gimana sih tips untuk menjaga kesehatan telinga dan tips supaya juga terhindar dari mendadak tuli tadi? Dokter? Tips untuk menjaga kesehatan telinga mungkin kita jaga dengan lifestyle kita yang pertama ya. Lifestyle ya? Lifestyle ya. Habis itu seperti kayak pola makan, tidur teratur ya kan. Olahraga? Iya benar, Iya dong. supaya sirkulasi tubuh kita menjadi baik. Nah, Benar, karena yang benar. beberapa faktor utama itu adalah sirkulasi tadi itu yang ke telinga yang sangat sensitif sekali. Nah itu dia. Dan jangan lupa memeriksakan telinga Anda 6 bulan sekali ke THT. Oke, jadi 6 bulan sekali kita harus check Iya, up ya sebenarnya ya. Sebenarnya. Karena seperti kata dokter tadi kan mendadak tuli itu kadang-kadang kita tanpa kita sadari bahwa kita sudah berkurang pendengaran kita ya. Sudah, apalagi usia di atas 50 tahun itu pasti ada penurunan secara fisiologis ya tubuh kita ya. Tanpa kita sadari mulai ada penurunan fungsi pendengaran kita. Oke, jadi memang yang dianjurkan bagi pemirsa di rumah jangan lupa check up telinga Anda 6 bulan sekali ke dokter THT. Oke, Dokter Maya, terima kasih perbincangannya dan informasinya sangat luar biasa. Nah, pemirsa sekian dulu bincang sehat kita kali ini. Saya Dokter Ekles bersama Saya Dr. Maya Damayanti, spesialis THT KL. untuk Hidup Sehat Plus.